Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran i'rab, kita akan mempelajari lagi lanjutan dari materi yang kemarin. Namun sebelum itu, marilah kita mulai mata pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama agar berjalan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadratis Syekh Masyari wa nakhusu khususan ila Mbah Yai Yusuf Masyar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila musannif al-i'rab al-muyassar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang i'rab yang terbagi 4. Lalu kemudian kalimat isim yang memiliki i'rabnya masing-masing dan kalimat fi'il yang memiliki i'rabnya masing-masing. Oke, saya akan tuliskan materi kemarin. I'rab kemarin terbagi menjadi 4. Ada i'rab rafa yang pertama, lalu kemudian ada i'rab nasab, kemudian yang ketiga i'rab khafd atau jer namanya, lalu yang keempat adalah i'rabnya ini namanya i'rab jazm. Nah, ini i'rab yang terbagi menjadi 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafd atau jer, dan ada i'rab jazm. Lalu kemudian kemarin kalimat yang mengalami i'rab, kalimat yang mengalami perubahan itu kan ada 2, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, ini kalimat fi'il kemarin hanya fi'il mudhari saja. Nah, untuk kalimat isim ini i'rabnya ini 4-4-nya tidak masuk semua, tidak. Tapi kalimat isim ini memiliki i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, dan kemudian i'rab khafd atau jer. Nah, ini hanya 3 i'rab yang masuk pada kalimat isim, hanya 3, i'rab rafa, nasab, sama khafd atau jer. Jazm tidak. I'rab jazm tidak memiliki atau tidak masuk pada i'rab kalimat isim. Nah, untuk kalimat fi'ilnya, untuk kalimat fi'il ini juga sama. Tidak semuanya 4-4-nya ini masuk pada kalimat fi'il, tidak. Tapi kalimat fi'il itu i'rabnya i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, lalu kemudian i'rab jazm. Nah, ini i'rab jazm. Jadi jazm ini khusus masuk kepada fi'il. Kalau khafd atau jer itu khusus masuk kepada isim. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, kalimat isim
itu i'rabnya rofa, nasab, sama khafad. Karena ini khafad ini khusus masuk pada isim. Kalau fi'il rofa, nasab, sama jazm. Karena jazm ini khusus masuk kepada fi'il. Kesimpulannya berarti rofa sama nasab ini sama-sama bisa masuk ke isim dan fi'il, sama-sama bisa masuk. Nah itu. Jadi kemarin terakhir kita membahasnya ini. Nah sekarang kita membahasnya kalam. Pembahasan kita adalah kalam. Apa definisi dari kalam itu? Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil waqfi. Nah ini definisi atau pengertian dari kalam. Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil waqfi. Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun murakkab yang memberikan faidah pemahaman, al-mufid yang sengaja berbahasa Arab, bil waqfi. Jadi kalam itu adalah susunan lafaz yang memberikan pemahaman yang disengaja berbahasa Arab. Jadi kalam ini komponennya ada 4. Yang pertama lafaz murakkab, kemudian mufid, bil waqfi. 4 ini komponennya. 4-4-nya ini harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi kalam, gagal, tidak bisa disebut sebagai apa tadi? Nah, tidak bisa disebut sebagai kalam. Karena apa? Karena 4-4-nya ini harus terpenuhi. Lafaz harus ada, murakkab harus ada, mufid harus ada, kemudian bil waqfi atau wadho itu juga harus ada. Tidak boleh salah satunya tidak ada, tidak bisa. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Teman-teman, yang perlu diketahui di sini, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kalam ini kan bahasa Arab. Kalam itu bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalam itu sama dengan kalimat. Nah, ini untuk menyesuaikan persepsi ya. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab sama dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setiap satu kalam atau setiap satu kalimat di dalam bahasa Indonesia, kalau satu kalam bahasa Arab itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, terdiri dari beberapa kalimat. Kalau bahasa Indonesia, kalimat di dalam bahasa Arab itu sama dengan kata. Nah ini sama dengan kata. Jadi dalam bahasa Indonesia satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau bahasa Arab di dalam satu kalam terdiri dari beberapa kalimat. Nah ini tujuan saya untuk menyesuaikan, menyamakan persepsi. Jadi ketika saya ngomong kalam, berarti kita ini pembahasannya adalah nahwu dan kalimat. Kalimat bukan kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia, bukan, tapi kalimat yang ada di dalam pembahasan bahasa Arab. Jadi kalau kalam itu sama dengan kalimat, kalau kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata. Nah pembahasan kita ini kalam sama kalimat ini.
Ini yang kita bahas. Jadi kalimat ini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, bukan. Karena kalimat dalam bahasa Indonesia sama dengan kalam. Nih, yang kita bahas ini. Kalam sama kalimat. Oke, saya lanjutkan. Kalam komponennya harus ada 4. Lafadz, murokkab, mufid, bilwati. Lafadz yang tersusun, yang memberikan faidah pemahaman dan sengaja berbahasa Arab. Nah, ini setiap komponen ada penjelasannya atau ada definisinya masing-masing yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, lafadz. Lafadz ini apa sih? Sebenarnya lafadz itu apa? Lafadz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi suara kita yang kita keluarkan itu mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya misalkan saya mengucapkan kata-kata zaitun. Zaitun saya ucapkan. Nah, itu suara saya kan mengandung sebagian huruf hijaiyah di dalam kata-kata zait. Karena ada huruf za, ada huruf iya, dan ada huruf dal. Nah, ini namanya lafadz. Lafadz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Seperti kata zaitun yang saya ucapkan. Karena ada suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah itu ada. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu suara kendang, atau suara ketipung, atau suara seruling. Nah, itu semuanya ketika dibunyikan ya ada suaranya ada. Kalau kendang tangdung itu, kalau seruling tiut. Nah, itu tidak ada mengandung huruf hijaiyahnya, sehingga suara itu tadi tidak bisa disebut sebagai lafadz. Lafadz saja tidak bisa, apalagi kalam. Nah, itu. Jadi kriteria kalam yang pertama lafadz itu harus suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Oke. Lalu kemudian komponen yang kedua harus murokkab. Murokkab ini harus tersusun. Apa definisi dari murokkab atau definisi tersusun? Yaitu harus tersusun dari 2 kalimat. Awas, kalimat maksud saya bahasa Arab ya. Murokkab ini harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Boleh 3 kalimat, 4 kalimat, atau berbanyak kalimat. Pokoknya minimal tersusun dari 2 kalimat. Entah itu kalimat isim sama isim, kalimat isim sama fiil, atau fiil sama isim. Nah, itu. Ditambahi lagi, boleh tambahi isim, fiil, huruf, isim lagi, huruf lagi, tidak apa-apa. Pokoknya minimal murokkab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Supaya apa? Supaya masuk kategori kalam. Karena syaratnya kalam, komponen kalam yang kedua harus tersusun. Nah, yang ketiga ini adalah mufid. Mufid itu memberikan faidah pemahaman. Maksudnya bagaimana memberikan faidah pemahaman? Maksudnya itu adalah ketika seseorang menyampaikan berita atau menyampaikan info kepada orang lain, kepada temannya, itu yang dikasih info, yang dikasih berita langsung paham dengan informasi. Jadi ketika mendengar informasi dia langsung paham. Contoh misalkan di antara kalian ada yang memberikan info kepada temannya, "Hei, Zaid ada di masjid," atau "Zaid berada di masjid." Zaidun fil masjid. Nah, yang mendengar, teman kalian yang mendengar informasi tadi, Zaidun fil masjid, itu dia langsung paham. Dia langsung paham
bahwa Zaid sudah berada di masjid atau keberadaan Zaid di masjid. Jadi ketika dikasih tahu, pendengar langsung paham, oh ternyata teman saya yang namanya Zaid ada di masjid. Nah kemudian kalau kalian bertanya, si pendengar tadi yang dikasih informasi ini bertanya, berarti dia bertanya karena sudah paham informasi. Dia bertanya itu gara-gara sudah paham informasi. Nah lalu ada informasi yang tidak memberikan pemahaman, ada. Contohnya kalian menyampaikan pada teman kalian, Zaid begitu saja. Tiba-tiba kalian datang ngomong Zaid kepada teman kalian. Otomatis teman kalian yang mendengar informasi ini, satu tidak akan paham, dan yang kedua pasti dia bertanya. Dan bertanyanya itu gara-gara tidak paham informasi. Misalkan kalian ngomong Zaid, teman kalian akan bertanya-tanya, ada apa dengan Zaid? Kenapa kamu kok ngomong Zaid? Nah, itu dia bertanyanya karena tidak paham informasi. Nah, jadi paham ya? Ada dua contoh tadi. Mufid itu faidah pemahaman. Jadi ini menimbulkan dua dampak. Yang tadi dalam contoh pertama dia tanya karena paham, terus contoh yang kedua dia bertanya gara-gara tidak paham. Nah ini mufid ini harus memberikan faidah pemahaman. Informasinya, beritanya harus memberikan faidah pemahaman. Sehingga temannya tadi bertanya itu bukan bertanya karena tidak paham, tapi ingin tahu kelanjutan informasi. Zaid fil masjid. Kenapa Zaid kok di masjid? Ada apa Zaid di masjid? Nah itu pertanyaannya karena ingin tahu kelanjutan informasi yang sudah dia paham. Ini mufid yang ketiga. Lalu yang keempat bilwati. Bilwati ini ulama ada yang mengartikan dua. Yang pertama sengaja, yang kedua berbahasa Arab. Jadi ulama ada yang mengartikan wadho itu sengaja, ada yang mengartikan wadho ini adalah berbahasa Arab. Nah, makanya di sini tadi saya gabung, wadho itu sengaja berbahasa Arab. Nah, maksudnya apa sengaja? Maksud dari sengaja itu adalah kondisi sadar, menyampaikan informasi, menyampaikan berita dalam kondisi sadar, tidak sedang tidur atau tidak sedang mengigau. Nah itu, nanti sengaja itu maksudnya sadar, tidak sedang tidur atau tidak sedang mengigau. Yang kedua berbahasa Arab, ya karena ini pelajaran bahasa Arab, nahwu, yang mana tujuannya untuk membahas kalimat atau kata-kata yang berbahasa Arab, maka ya harus berbahasa Arab. Selain bahasa Arab, walaupun toh sengaja diucapkan, sadar diucapkan, tapi tidak berbahasa Arab, bahasa lain misalkan bahasa Italia, bahasa Jepang, atau bahasa Jerman, itu bukan kalam. Karena apa? Karena harus berbahasa Arab. Nah ini jadi bilwati itu adalah sengaja berbahasa Arab. Jadi memberikan info ini sadar, tapi menggunakan bahasa Arab. Ya kayak tadi itu. Jadi kata-kata Zaidun fil masjidi ini sudah kalam. Mengapa? Mengapa kata-kata Zaidun fil masjidi sudah kalam? Karena ketika disampaikan, ketika diinformasikan, ini dia satu sudah lafaz. Jadi ucapan Zaidun fil masjidi
itu mengandung lafaz, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, ini ada huruf za, ada huruf ya, ada huruf dal, fa, ya, alif, lam, mim, sin, jim, sama dal. Nah, ini semuanya suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lalu murokkab tersusun, iya tersusun. Zaidun ini kalimat isim, fi kalimat huruf, al-masjidi kalimat isim. Jadi 1, 2, 3 ini tersusun dari 3 kalimat. Nah, tadi kalau penjelasannya murokkab itu minimal tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, ini contohnya yang saya lebihkan. Ini 1, 2, 3. Ini sudah murokkab. Lalu kemudian mufid. Berita ini, informasi ini sudah mufid. Ketika disampaikan Zaidun fil masjidi, maka yang mendengar akan paham. Yang mendengar akan paham bahwa Zaid ini berada di masjid. Nah, itu tadi yang saya contohkan ya. Lalu kemudian bil wa'i, sengaja berbahasa Arab. Kata-kata atau informasi Zaidun fil masjidi itu diucapkan dalam kondisi sadar, tidak sedang mengigau. Kalau mengigau beda lagi. Mengigau Zaidun fil masjidi, Zaidun fil masjidi, nah itu mengigau. Walaupun berbahasa Arab, tapi dia nggak sadar. Nah, itu bukan kalam. Nah, kalau yang ini tadi kondisinya sadar, sengaja menginformasikan bahwa Zaid berada di masjid, Zaidun fil masjidi. Dan berbahasa Arab kan, ini berbahasa Arab, Zaidun fil masjidi. Nah, maka contoh ini sudah kalam, sudah bisa dinamakan kalam. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kalian mengetahui definisi kalam yang harus ada 4 komponen ini beserta satu contoh yang saya sampaikan tadi, maka sekarang kita akan membahas bahwa di dalam satu kalam itu tadi kan saya sampaikan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pembagian kalam. Ini tadi definisi kalam, sekarang masuk ke pembagian kalam. Teman-teman, kalam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf. Jadi di dalam satu kalam itu pasti ada susunan dari kalimat-kalimat ini. Susunan kalimat isim sama isim, fi'il dan isim, atau isim sama fi'il. Terus bisa juga ditambah huruf, seperti tadi yang saya contohkan, Zaidun fil masjidi. Nah, makanya kalam itu terbagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, sekarang saya jelaskan pengertian dari masing-masing kalimat ini. Kalau kemarin hanya sebatas pengetahuan, nah sekarang kita dalami lagi. Kalimat isim, yang pertama kalimat isim. Kalimat isim itu kalau diterjemahkan itu namanya kata benda. Kalimat isim itu kata benda. Tapi penjelasannya, kalimat isim itu adalah, mungkin teman-teman bisa mencatat, kalimat isim itu adalah kalimat yang sudah memiliki arti dan tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya tidak berkaitan itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan waktu. Nah, oke. Jadi sekali lagi bisa dicatat, kalimat isim atau kata benda itu adalah kalimat yang sudah memiliki arti dan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan waktu.
waktu. Contoh misalkan kolamun, pena, itu sudah punya arti. Lafaz kolamun itu adalah artinya pena. Dan kata-kata kolamun ini, contohnya ini kolamun, spidol, pena, itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Maksudnya gimana? Tidak ada setelah pena, itu tidak ada. Kemudian sedang pena atau akan pena, itu tidak ada. Di dalam kalimatnya tidak ada. Sedang pena, akan pena, atau sudah pena, itu tidak ada. Nah, itulah kalimat isim. Kemudian kalimat fiil. Kalau diterjemahkan, kalimat fiil ini kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja. Isim kata benda, fiil kata kerja. Definisinya, penjelasannya, silakan dicatat, yaitu kalimat yang sudah memiliki arti dan berhubungan atau berkaitan dengan waktu. Ada hubungannya, ada kaitannya dengan waktu. Kalau kata benda, kalimat isim tidak. Kalau fiil, ya ada kaitannya dengan waktu. Jadi saya ulangi, kalimat fiil yaitu kalimat yang sudah memiliki arti dan ada hubungannya dengan waktu. Contoh misalkan ada nasoro dan yang suruh. Nah, ini contoh kalimat fiil. Nasoro yang suruh itu sudah memiliki arti. Apa artinya teman-teman? Nasoro yang suruh? Ah, iya, itu artinya menolong. Nasoro yang suruh, menolong. Cuman ini ada hubungannya dengan waktu. Kalau nasoro itu berarti sudah menolong. Kalau yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Nah, itu tadi. Karena kalimat fiil, kata kerja itu ada hubungannya dengan waktu. Jadi pekerjaan menolong itu bisa jadi sudah menolong, sedang menolong, atau akan menolong. Nah, itu pekerjaan itu pasti ada hubungannya dengan waktu. Lalu yang ketiga kalimat huruf. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu, ada yang pernah belajar bahwa harfun ja'a limakna. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalimat huruf, kalau yang diterjemahkan itu kata hubung. Nah, kalimat huruf itu kata hubung, dan, atau, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalimat huruf itu adalah kalimat, bisa dicatat ya, kalimat yang sudah memiliki arti. Jadi hurufnya ini sudah punya arti. Sebab apa? Sebab ada kalimat huruf yang tidak punya arti, itu ada. Apa? Yaitu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu tidak memiliki arti. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini di dalam pelajaran ilmu nahwu, kalimat huruf atau mapel kita ini mapel i'rab, kalimat huruf itu adalah kalimat yang sudah memiliki arti. Dia sudah punya arti. Contoh, ada huruf atof, nanti akan kalian temui kata-kata itu. Ada huruf atof wawu, wa. Ini dia sudah punya arti. Artinya yaitu dan. Wawu, huruf atof wawu ini sudah punya arti, yaitu dan. Nah, ini yang dimaksud huruf di dalam kalimat ini. Kalimat huruf yaitu kalimat yang sudah punya arti. Contohnya wa ini. Wa, wawu yang berharokat fathah, wa, ini artinya dan. Masalahnya seperti tadi yang sudah saya katakan, ada huruf yang tidak punya arti, yaitu huruf hijaiyah. Nah, kalau huruf hijaiyah wawu saja, itu tidak ada artinya. Huruf wawu saja tidak memiliki arti. Nah, tapi kalau wawu yang di fathah, yang masuk kategori huruf atof, nanti akan kalian temui dalam mapel nahwu. Nah, huruf atof ini hurufnya sudah punya arti, yaitu dan. Nah, jadi saya ulangi,
huruf, kalimat huruf atau kata hubung terjemahnya, yaitu kalimat yang sudah memiliki arti dan akan sempurna artinya jika digabung dengan kalimat yang lain. Nah, ini kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan kalimat lain untuk menyempurnakan makna yang sudah ada, untuk menyempurnakan artinya yang sudah ada. Jadi dia udah punya arti, tapi perlu kalimat lain untuk menyempurnakan artinya. Contoh misalkan begini, Ja'a datang, Ja'a telah datang, sopo Zaidun, Zaid sudah datang. Kemudian dikasih huruf wawu atau dan, Zaid telah datang. Kemudian ada dan. Semisal informasinya berhenti sampai sini saja, Ja'a Zaidun wa, ini justru malah kalamnya belum sempurna. Kriteria kalam yang tadi itu, yang 4 komponen, itu malah belum sempurna. Mengapa? Karena kalimat hurufnya ini akan memberikan arti yang kurang jelas. Sebab umpama diterjemah Zaid dan, atau begini, Zaid sudah datang dan. Nah, maka ini akan, pendengar pasti akan bertanya-tanya, yang sudah datang ini Zaid sama siapa? Nah, itu makanya huruf ini dia sudah punya arti, tapi dia butuh kalimat lain untuk menyempurnakan artinya. Maka untuk melengkapinya, untuk melengkapi kalimat huruf ini harus digabung dengan kalimat lain. Maksudnya kalimat lain itu bisa kalimat isim, bisa kalimat fiil, ya boleh. Tinggal menyesuaikan kalimatnya, susunan kalimatnya. Nah, kalau ini berarti harus digabung dengan kalimat isim. Jadi misalkan Ja'a Zaidun wa Bakrun. Nah, ini baru sempurna kalamnya ini. Zaid dan Bakar sudah datang, sehingga pendengar akan paham, oh, yang sudah datang itu adalah Zaid sama Bakar. Nah, begitu. Oke ya, bisa diterima ya teman-teman, bahwa kalam terbagi menjadi 3, ada kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Oke. Lalu kemudian dari pembagian ini kita membahas kalimat isim, kata benda. Yang tadi saya terjemahkan, yang tadi saya jelaskan bahwa kalimat isim kalimat yang sudah punya arti dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Nah, sekarang kita bahas ini, membahas kalimat isim. Kata benda, kalimat isim itu kalau dilihat dari segi jumlahnya, dilihat dari segi hitungan angka, itu terbagi menjadi 3. Kalimat isim terbagi menjadi 3 dengan catatan kalau dilihat dari segi jumlah atau angka. Kata benda, kalimat isim terbagi menjadi 3. Ada yang namanya isim mufrad, dan ada yang namanya isim tasniyah. Lalu kemudian ada yang namanya isim jamak. Nah, ini. Jadi kalimat isim itu kalau dilihat dari segi jumlah angka itu terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Terjemahnya, isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti 1. Kalau tasniyah, kalimat yang menunjukkan arti 2. Kalau jamak, kalimat yang menunjukkan arti banyak. Nah, karena sudut pandangnya adalah jumlah atau angka, maka isim ini terbagi menjadi 3. Isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak.
Lalu penjelasannya. Isim mufrad ini apa sih? Apa isim mufrad itu? Isim mufrad bisa dicatat. Silakan teman-teman bisa dicatat. Isim mufrad penjelasannya adalah ada dua. Ini yang pertama ma dalla ala wahidin au wahidatin. Definisi yang kedua ma laisa musannan. Nah ini silakan ditulis. Mufrad, isim mufrad itu definisinya ada dua, yaitu ma dalla ala wahidin au wahidatin, ma laisa musannan. Oke, teman-teman silakan ditulis dulu. Dalla ala wahidin au wahidatin. Lalu yang kedua ma laisa musannan. Oke, silakan ditulis. Sudah selesai? Oke. Nah, artinya bagaimana? Isim mufrad itu adalah lafaz atau kalimat yang menunjukkan arti satu laki-laki ala wahidin au wahidatin atau satu perempuan. Nah, jadi kalimat yang menunjukkan arti satu laki-laki atau satu perempuan. Yang kedua, isim mufrad itu ma laisa musannan, kalimat yang tidak menunjukkan arti dua. Jadi kalimat yang tidak menunjukkan arti dua. Mengapa? Karena kalimat isim mufrad itu memang artinya satu, menunjukkan makna tunggal satu. Misalkan contoh rojulun berarti satu laki-laki, kolamun satu pena. Terus kemudian ini papan tulis saburotun, satu papan tulis. Nah, jadi maknanya tidak menunjukkan dua papan tulis tidak, dua kolam tidak, dua pena tidak, tapi menunjukkan satu. Madalla ala wahidin aw wahidatin, kalimat yang menunjukkan arti satu laki-laki atau satu perempuan. Nah, laki-laki perempuan ini maksudnya bendanya, baik laki-laki secara real, nyata, atau laki-laki yang dianggap seperti laki-laki. Wanita juga sama, awahidatin menunjukkan arti satu perempuan, bisa perempuan real, nyata, atau diserupakan dengan perempuan. Nah, lalu yang kedua malaisa musannan, kalimat yang tidak menunjukkan arti dua. Jadi intinya mufrad itu menunjukkan arti satu. Dari sini bisa difahami ya. Oke, bagus. Nah, sekarang tasniyah. Isim tasniyah. Ini saya hapus, saya ganti tasniyah, nanti silakan dicatat.
Oke, bisa dilihat teman-teman, silakan. Ini agak panjang definisinya. Silakan. Isim tasniyah ma dalla ala isnaini awis nataini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Nah, silakan ditulis dulu. Ini definisi isim tasniyah. Sambil saya bacakan. Ma dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Nah, ini definisi atau penjelasan dari isim tasniyah. Silakan teman-teman ditulis dulu. Saya baca sekali lagi. Ma dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Baik, jika sudah ditulis, keterangannya adalah isim tasniyah itu kalimat yang menunjukkan arti dua laki-laki atau dua perempuan. Madalla ala isnaini au isnataini, kalimat yang menunjukkan arti dua laki-laki atau dua perempuan bi ziyadatil alifi wan nuni, dengan adanya tambahan alif sama nun. Ada tambahan alif sama nun fi halatir raf'i, pada saat i'rabnya rafa. Nah, jadi karena materi kita i'rab, hubungannya dengan i'rab. Ketika isim tasniyah ini ada cirinya. Dia memang menunjukkan arti dua laki-laki atau dua perempuan. Cirinya ada tambahan alif sama nun. Nah, ini di belakangnya itu ada alif sama nun. Itu juga menunjukkan arti dua, tapi cirinya ada alif sama nun pada saat i'rab rafa. Pada saat i'rab rafa. Umumnya rata-rata tambahannya ini cirinya ada alif sama nun. Lalu kemudian
wa bi ziyadatil ya'i wan nuni, dan juga ditambahi ya sama nun. Ada tambahan ya sama nun. Kapan? Yang tadinya alif sama nun berubah menjadi ya sama nun. Kapan berubahnya? Tambahannya ini berubah ya sama nun pada saat dua i'rab, yaitu i'rab nasab dan i'rab jar. Pada saat i'rab nasab dan i'rab jar ini tidak menggunakan alif nun, tidak, tapi menggunakan ya sama nun. Contoh misalkan, kalau tadi saya contohkan rojulun, satu laki-laki, berarti kalau tasniahnya ini rojulani. Nah ini rojulani. Hadani rojulani. Dua orang ini adalah dua orang laki-laki. Nah lafaz rojulani ini isim tasniyah. Rojulani ini isim tasniyah, yaitu kalimat yang menunjukkan arti dua laki-laki. Ini saya contohkan yang laki-laki ya. Rojulani itu isim tasniyah. Karena apa? Karena ini menunjukkan arti dua. Kebetulan duanya jenisnya dua laki-laki. Nah, bi ziyadatil alifi wan nuni. Cirinya teksnya itu di belakangnya yang tadinya rojulun ini ditambahi alif sama nun. Bi ziyadatil alifi wan nuni, ditambahi alif sama nun sehingga menjadi atasnya ini hadzani rojulani. Nah itu sebab aslinya rojulun. Nah penambahan alif nun ini fi halatir raf'i, pada saat dalam kondisi i'rabnya i'rab rofa. I'rabnya ini i'rab rofa. Tadi ingat isim, mungkin teman-teman bisa melihat saya untuk posisinya, melihat yang di sini. Tadi teman-teman kalimat isim i'rabnya i'rab rofa, nasab sama jar. Nah, i'rabnya kalimat isim itu i'rabnya hanya rofa, nasab sama jar yang kemarin. Nah ini. Nah, pada saat isimnya itu beri'rab rofa, kalau isim tasniyah maka tambahannya alif nun. Maka tambahannya adalah alif nun. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang lanjutannya wa bi ziyadatil ya'i wan nuni. Tambahannya berubah, tidak lagi alif nun tapi ya sama nun. Jadi misalkan ro'aitu, saya melihat rojulaini. Nah, saya melihat dua orang laki-laki. Atau marortu, saya lewat birojulaini. Saya lewat bertemu dengan dua orang laki-laki. Nah, ini lafaz rojulaini yang tadinya ketika rofa rojulani ada tambahan alif sama nun, sekarang bisa dilihat tidak lagi menggunakan alif nun tapi menggunakan ya sama nun. Karena apa? Karena ini di definisinya sudah dijelaskan bi ziyadatil ya'i wan nuni. Tambahannya itu menggunakan ya sama nun. Sebab aslinya rojulun ketika mufrad ditambahi dengan ya sama nun. Nah, atau kalau digabung ya nunnya pasti digabung ya. Ya nun begini. Nah, ini pasti ditambahi ya sama nun.
Nah, kapan penambahannya ya nun ini? Kalau yang tadi alif nun itu pada saat rofa. Kalau yang ya nun fi halatayin nasbi wal jari, yaitu pada saat kondisi i'robnya i'rob nasab, seperti yang pertama ini ro'a itu rojula ini, dan pada saat i'robnya i'rob jer. Contoh yang kedua ini marortu bi rojulaini. Nah, ini sama-sama ketambahan ya sama nun. Dan yang perlu diingat lagi, nah ini i'rab kalimat isim itu kan nasab sama jer. Mungkin kameranya bisa. Yang kemarin nasab sama jer. Nah, ini i'rabnya isim rofa nasab sama jer. Nah, pada saat nasab jer inilah isim tasniyah ditambahi dengan ya sama nun. Kalau yang ini nasab, yang ini jer. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, jika sudah, maka akan saya lanjutkan pada yang ketiga, kalimat isim yang jamak, atau biasanya disebut isim jamak, atau jamak saja ya boleh, tidak apa-apa. Apa definisinya? Ini saya hapus. Ini definisinya. Silakan ditulis teman-teman. Ma dalla ala aksaro min isnaini. Ini kalau dibaca langsung bisa min isnaini boleh, kalau dipisah-pisah min isnaini. Kalau ini juga sama awis natain. Silakan ditulis, dicatat. Jamak yaitu ma dalla ala aktsaro minis naini awis nataini. Oke, baik. Jadi penjelasannya, jamak itu adalah kalimat yang menunjukkan arti lebih banyak dari dua laki-laki atau dua perempuan. Jadi jamak itu lebih mudahnya maknanya 3 ke atas. Nah, gitu. Karena madalla ala aksara min isnaini au isnataini. Kalimat yang menunjukkan arti lebih banyak dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Berarti kesimpulannya maknanya jamak itu pasti 3 ke atas. Itu lebih mudahnya. Oke teman-teman, kita sudah membahas kalimat isim yang dilihat dari sudut pandang atau yang pembahasannya melalui angka atau jumlah. Jika isim ini dilihat dari segi jumlahnya atau angkanya, maka terbagi menjadi 3, isim mufrad, isim tasniyah, dan jamak. Isim mufrad ini menunjukkan arti 1, kalau tasniyah menunjukkan arti 2, kalau jamak berarti menunjukkan arti 3 ke atas atau banyak gitu.
dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kalian tulis tadi. Mufrad sudah kalian tulis, tasniyah sudah kalian tulis, jamak yang barusan ini. Contohnya apa? Contohnya rijal, rijalun, beberapa laki-laki. Nah, ini rijalun ini menunjukkan arti banyak, beberapa laki-laki. Nah, ini masuk kategori jamak karena artinya lebih dari 2 laki-laki. Nah, makanya rijalun itu artinya beberapa laki-laki. Oke, sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas keikutsertaan kalian semua, keistiqomahan kalian di dalam belajar di MAMG. Dan saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.